hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Selamat bergabung di dalam JKI Host Online Sydney. Selama lockdown ini kita akan beribadah secara online lewat YouTube JKI Host Online Sydney dan YouTube Nuraini Jire. Ibadah Raya Minggu diadakan di jam 2 siang waktu Sydney dan jam 11 pagi di waktu Indonesia Barat. Mari join dan ikuti bersama kita beribadah merayakan kebaikan Tuhan dan kita naikkan ucapan syukur kita, pujian kita, doa kita bersama dan juga kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan juga. Untuk ibadah Sunday School juga diadakan lewat Zoom jam 1 siang waktu Sydney oleh Pastor Yohana. Kemudian kita juga ada komsel selama seminggu ke depan ini melalui Zoom. Komsel hari Senin oleh Pastor Benny, komsel Selasa oleh Ibu Fani, komsel Rabu oleh Pastor Donitan, komsel Kamis oleh Pastor Jeffrey, komsel Jumat ada 2 area di City Hillsdale oleh Pastor Villa dan di area Kempsey dan Bankstown oleh Ibu Fani, dan juga komsel Youth oleh Pastor Yohana. Komsel Teenager juga melalui Zoom oleh Pastor Yohana. Dan juga di setiap hari Rabu pagi jam 10.30 ada doa syafaat lewat Zoom juga. Nah, mari kita sama-sama join di dalam komsel-komsel yang ada. Selama lockdown ini kita butuh saling menguatkan, dikuatkan, saling mengingatkan, saling menasehati, saling memperhatikan. Walaupun kita melakukannya lewat Zoom, tapi itu tidak perlu mengurangi sukacita kita karena kita tetap bisa bertumbuh di dalam masa-masa seperti ini. Untuk itu saya mengajak kita juga untuk membawa persembahan ke rumah Tuhan lewat Jire Indonesian Christian Fellowship dengan BSB number dan account number yang tertera di layar ini. Oke, baiklah kita memberi dengan sukacita dan siapkan hati kita juga untuk beribadah. Sebelum itu saya mengajak kita berdoa bersama. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya Tuhan, Kau tetap baik dalam segala keadaan. Kami berdoa Tuhan membawa persembahan kami ke rumah Tuhan, biar kami juga belajar menabur Tuhan, belajar memberkati juga Tuhan. Dan Kau memberkati anak-anak-Mu membawa persembahan, juga perpuluhan dan yang lainnya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan dan menjagai. Berkati juga ibadah kami sepanjang waktu ini. Engkau yang mengkoneksikan hati kami kepada Engkau Tuhan, untuk kami merasakan hadirat-Mu bersama walaupun di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah dengan penuh sukacita. Shalom Jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau semangat beribadah, kita mau semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau ingat terus akan Tuhan yang selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita mau terus mengingatkan diri kita bahwa melayani Tuhan harus dengan sepenuh hati. Amin. Melayani Tuhan jangan main-main, jangan main-main waktu melayani. Melayani Tuhan jangan sembarangan, jangan sembarangan, jangan sembarangan waktu melayani. Jangan tanggung-tanggung. Melayani Tuhan jangan tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung waktu melayani. Melayani jangan pura-pura, pura-pura waktu melayani. Hati yang baru, hati yang baru
sukacita waktu melayani. Hati yang baru, hati yang baru, itu yang Tuhan mau. Melayani dengan setulus hati kita, hati yang taat, itu yang Tuhan suka. Melayani dengan segenap hati kita. Hati yang baru, hati yang baru, itu yang Tuhan mau. Melayani dengan setulus hati kita, hati yang taat, itu yang Tuhan suka. Melayani dengan segenap hati kita. Harus sungguh-sungguh melayani Tuhan, harus sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Waktu melayani, melayani Tuhan. Sukacita, sukacita, dengan sukacita. Waktu melayani harus sungguh-sungguh. Amin. Dengan hati baru. Waktu melayani Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, ya. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada pernah lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semua yuk sama-sama kita katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada pernah lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, awen, siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, oh timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Sungguh berada di hadirat Tuhan adalah berkat bagi kita semua. Kita harus punya hati yang bersyukur karena Tuhan memberikan kasih-Nya, hadiratnya kepada kita melalui anugerah. Dan karena itu, ayo kita ingat-ingat akan kebaikan Tuhan, karena banyak sekali, sangat banyak kebaikan yang Tuhan lakukan dan berikan buat hidup kita. Biar lagu ini mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga hati kita penuh dengan ucapan syukur, hati kita melimpah dengan kasih kepada Tuhan. Nyanyikan bersama, ingat kasih-Nya.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya,
kebaikan Tuhan. Hati kami penuh dengan kasih Tuhan, sehingga ucapan syukur mengalir dalam kami, membuat kami semakin ingin mengasihi-Mu, semakin ingin melayani-Mu ya Allah. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau beri. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang Kau beri. Terima kasih untuk setiap ibadah yang Kau berkati dan berkenan. Kami mau lagi dan lagi melayani Engkau. Kami mau lebih lagi bahkan melayani dan mengasihi-Mu Tuhan. Ide-ide baru dalam melayani, untuk punya kekuatan, kesenangan Tuhan dalam mengasihi, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama kami. Bapa, yang kami Tuhan bisa kerjakan, biar itu kami kerjakan dengan setia. Saat ini Tuhan, kami bisa bersyafaat bagi jiwa-jiwa, kami bisa berdoa Tuhan bagi rekan-rekan pelayanan, bagi gereja-gereja, bagi bangsa dan negara kami. Biar kami melakukannya dengan segenap hati kami, dengan ketulusan kami, dengan iman percaya kami bahwa Tuhan mendengar doa-doa kami, menjawab saat kami berseru. Dan kami minta belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan atas keadaan bangsa kami ya Bapa. Kami minta Tuhan pemulihan yang datang daripada Tuhan terjadi Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Pemulihan atas fisik, pemulihan atas jasmani, atas kejiwaan, atas kerohanian, bahkan pemulihan akan perekonomian Tuhan. Perekonomian dalam sosial budaya Tuhan, dalam politik Tuhan, dalam hal pemerintahan, dalam hal yang lain-lainnya ya Bapa. Biar negara dan bangsa kami semakin dalam keadaan takut akan Tuhan, semakin dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Rintangan, masalah, tekanan yang terjadi tidak menghancurkan Tuhan, tapi membawa bangsa kami ini semakin berharap kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, bahkan semakin mencari Tuhan dan mengalami Tuhan sendiri. Berkati Tuhan aparat pemerintahan yang ada Tuhan, semua bagian yang ada Tuhan. Berkati Tuhan dengan yang baik yang daripada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan juga Tuhan semakin bangkit dan bersinar, menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Engkau bukakan Tuhan bentuk-bentuk pelayanan yang baru Tuhan. Engkau bukakan ide-ide Tuhan, bahkan Engkau bukakan pintu untuk anak-anak-Mu melayani ya Bapa. Dan Engkau berkati kami semua melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, dengan hati yang penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan yang menjadikan kami berhasil di dalam melayani. Berkati jiwa-jiwa yang dilayani juga Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami pembaharuan, mengalami perubahan, bahkan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga akan Tuhan menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan.
taburi hati kami dengan firman kebenaran Tuhan. Lembutkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk Tuhan taburi benih kebenaran. Dan biar kami menjadi orang-orang yang bersemangat untuk melakukan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, Kau berkati jam-jam pemberitaan firman, Kau berkati ruangan di mana kami berada, Kau berkati diri kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk waktunya. God bless. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua yang ada di rumah? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan saya juga berharap bahwa meskipun situasi ini masih lockdown, tapi tidak akan mempengaruhi relation kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan relation kita dengan Tuhan semakin dekat. Nah, sekitar 1,5 tahun belakangan ini, telinga kita sangat familiar dengan kata-kata seperti virus, pandemi, lockdown, imunitas, vaksin, dan lain sebagainya. Ya, bahkan sering kita dengar kata-kata ini dari media sosial, televisi, radio, dan pemberitaan-pemberitaan yang lain. Bahkan kita sangat rajin untuk mengikuti update perkembangan dari pandemi ini, mengikuti update dari regulasi-regulasi yang ada atau larangan yang ada. Dan ini merupakan sudah menjadi rutinitas buat hidup kita sehari-hari. Nah, sementara kita disibukkan dengan yang namanya pandemi atau virus yang sangat mengancam kehidupan, kesehatan kita, bahkan nyawa kita. Ada virus-virus lain selain virus corona ini yang juga akan menyerang hidup kita, terutama pikiran dan hati kita. Apakah kita sadar akan itu? Yaitu berupa hal-hal negatif, berupa ketakutan, kekhawatiran yang sering timbul di dalam pikiran kita. Nah, hal-hal negatif ini akan sangat mempengaruhi cara kita berpikir, bahkan mempengaruhi cara kita hidup juga. Kita semua mengalami masa sulit dalam jangka waktu yang panjang. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pendapatannya, ada yang sakit, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarganya. Sungguh sangat sulit. Tak heran kalau situasi ini membuat kita menjadi rentan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Nah, dalam keadaan jiwa yang kacau ini atau pikiran yang kacau ini, akan mudah timbul pikiran-pikiran yang negatif yang akan menyerang kita. Entah itu timbul dengan sendirinya, apakah itu ada dari omongan orang lain ataupun dari bisikan-bisikan yang lain, entah dari mana itu. Tetapi sering kita mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, dan hal itu kita anggap normal-normal saja. Nah, saudara, tidak hanya tubuh kita yang berperang melawan penyakit-penyakit, tetapi ternyata pikiran kita ini juga merupakan medan perang. Ya kan? Di Efesus 6 ayat 12 dikatakan, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara." Jadi, pikiran ini juga merupakan medan perang. Melawan sesuatu yang tak nampak, tetapi membawa dampak yang sangat negatif buat hidup kita. Saudara-saudara, sekarang saya akan berbicara tentang imunitas. Imunitas tubuh sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena dengan mempunyai imunitas tubuh yang baik, akan bisa melindungi tubuh kita dari segala serangan virus-virus atau penyakit-penyakit yang lain. Orang yang mempunyai imunitas yang buruk
tentunya akan mudah terekspos atau tertular dengan penyakit-penyakit dan virus-virus. Nah, pada dasarnya manusia itu didesain oleh Tuhan untuk mempunyai sel-sel kekebalan atau yang dinamakan immunity atau imunitas. Nah, tugas dari sel-sel itu adalah untuk melindungi dan melawan benda-benda asing atau virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau saya analogikan sebagai sebuah negara itu pasti mempunyai yang namanya defense system atau kalau boleh dibilang angkatan bersenjata. Ya, angkatan bersenjata ini bertugas untuk melindungi negara dari serangan-serangan musuh yang datang dari luar. Nah, saat musuh masuk, tentara-tentara ini tidak diam saja, tetapi mereka bisa melawan dan mengusir musuh keluar. Nah, tubuh kita punya sel kekebalan. Bagaimana dengan pikiran dan hati kita? Ya kan? Apakah kita punya sistem pertahanan juga untuk melindungi pikiran dan hati kita? Saat kita mendapat serangan-serangan berupa pikiran negatif, serangan-serangan berupa keputusasaan atau putus harapan, apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Apakah kita hanya diam saja? Apakah kita pernah berpikir kalau kita juga perlu punya yang namanya imunitas rohani, sepenting dan seperlu kita punya imunitas tubuh? Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan." Dari ayat di atas, kita tahu bahwa Tuhan mau agar kita selalu menjaga hati. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, guard yourself. Guard. Pernah dengar kata-kata security guard? Nah, guard itu betul-betul menjaga, melindungi. Dia akan selalu standby untuk melindungi dan menjaga dari segala sesuatu yang jahat yang akan menyerang hidup kita. Nah, saudara-saudara, apakah imunitas rohani itu? Imunitas rohani itu adalah kekuatan rohani untuk menjaga, melindungi, dan melawan hal-hal negatif yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa ciri-ciri orang yang mulai mempunyai imunitas rohani yang melemah? Yaitu di mana kita mulai merasa takut dan khawatir yang berlebihan, mulai gelisah, stres, putus asa, kehilangan harapan, kehilangan damai sejahtera, dan kehilangan sukacita. Nah, kalau hal ini tidak kita bereskan atau tidak kita antisipasi, tentunya akan mengakibatkan kematian rohani, di mana kita bisa kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan, mulai meragukan Tuhan, dan mulai berpaling dari Tuhan. Saudara-saudara, kita boleh belajar dari kisah di Alkitab, yaitu Adam dan Hawa. Kita tahu di awal penciptaan, iblis juga sudah hadir, hidup berdampingan dengan Adam dan Hawa. Nah, kita tahu bahwa di awal cerita, si iblis juga sudah mencobai Hawa, menebarkan kebohongan kepada Hawa, untuk menyuruh dia untuk makan buah yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Si iblis berkata, jika Hawa memakan buah ini, maka matanya akan terbuka dan dia akan menjadi seperti Allah. Di Kejadian 3 ayat 13 dikatakan, "Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, 'Apakah yang telah kau perbuat ini?' Jawab perempuan itu, 'Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan.'" Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa Hawa dengan gampangnya termakan bujuk rayu iblis. Sepertinya dia tidak punya kuasa atau kekuatan untuk menolak atau melawan si iblis. Sehingga akhirnya si Hawa jatuh ke dalam dosa dan terusir dari Taman Eden. Dan konsekuensi dosa yang diperbuat Hawa itu juga dirasakan oleh keturunan-keturunannya sampai sekarang. Nah, kita pergi ke Perjanjian Baru sekarang.
si iblis muncul lagi. Kali ini dia menemui Yesus. Setelah Yesus berpuasa 40 hari lamanya, Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh, dan di situ bertemu lagi dengan iblis. Dan iblis mencobai Yesus bahkan sampai 3 kali. Di Matius 4 ayat 1 dibilang, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, apa bedanya dengan Hawa? Meskipun Yesus dicobai iblis, tetapi reaksi Yesus sangat berbeda dengan Hawa. Kita tahu bahwa Yesus selalu dapat menyanggah atau melawan perkataan iblis, yaitu dengan firman-firman Tuhan. Sepertinya Yesus punya senjata yang ampuh untuk melawan si iblis ini, yang dia gunakan sehingga dia terhindar dari jebakan si iblis. Nah, kalau boleh saya bilang, Yesus itu mempunyai imunitas rohani yang baik karena dia punya kuasa dan kekuatan untuk melawan si iblis. Yesus tidak diam saja dan menuruti apa kata iblis. Yesus tidak gampang dijebak untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Dan dia sanggup untuk menjaga hati dan perbuatannya. Nah, mari kita belajar menjadi pribadi seperti Yesus ini ya, yang mempunyai dasar-dasar yang kuat, iman yang kuat, dan mampu melawan tipu muslihat iblis. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas? Kita tahu bahwa imunitas tubuh ini merupakan salah satu senjata kita untuk melawan virus-virus yang ada. Bagaimana caranya? Seperti memiliki pola hidup yang sehat, makan makanan bergizi, mengkonsumsi vitamin, olahraga, dan istirahat yang cukup. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, saat kita punya imunitas yang baik, kita akan punya sistem pertahanan tubuh yang baik pula. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita, kekuatan iman kita? Ya, di Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Saudara-saudara, iman itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, yang dikaruniakan kepada kita agar kita percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Iman juga merupakan senjata bagi kita sebagai perisai untuk menjaga tubuh kita dari serangan api si jahat, dikatakan di Efesus 6 ini ya saudara-saudara. Serangan-serangan pikiran yang negatif, serangan-serangan kekhawatiran, dan serangan-serangan keputusasaan itu bisa kita lawan dengan iman kita. Dengan kata lain, kekuatan iman itu adalah imunitas rohani kita. Nah, bagaimana cara meningkatkan iman kita? Tidak ada cara lain selain berdoa, merenungkan firman-firman Tuhan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi, saat iman kita kuat, kita akan menjadi pribadi yang kuat juga, mempunyai mental yang tahan banting, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah, selalu optimis, selalu percaya kepada Tuhan, dan selalu percaya akan janji-janji Tuhan. Saudara-saudara pernah mendengar suatu pepatah yang sangat terkenal, mens sana in corpore sano, yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saudara, tapi ada satu elemen yang kurang di sini, yaitu elemen rohani, ya kan? Saya mau sedikit revisi pepatah ini. Saya mau bilang, di dalam iman yang kuat terdapat jiwa dan tubuh yang sehat. Saudara-saudara, saya berharap bahwa kita akan tetap mempunyai iman yang kuat,
imunitas rohani yang kuat. Ayo, kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mulai kendor? Apakah kita sudah mulai ketakutan atau penuh dengan rasa khawatir? Yuk, mari daripada kita melamun atau membayangkan hal-hal yang negatif, mari kita mulai untuk kembali merenungkan firman-firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kehidupan rohani kita. Mari saudara-saudara, saya ajak untuk tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh belajar Tuhan, boleh diingatkan kembali ya Tuhan untuk mengecek iman percaya kita kepada Engkau ya Tuhan Yesus, bahwa kami harus mempunyai iman yang baik, yang kuat ya Tuhan, untuk dapat mengusir Tuhan hal-hal yang negatif yang akan menyerang kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Lindungi kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, dari serangan-serangan si jahat ya Tuhan. Berikan kami kekuatan yang ekstra ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan hari-hari kami ke depan ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Terima kasih kepada hambanya Lisa yang sudah memberkati jemaat House of Sacrifice dengan firman Tuhan yang saya percaya kita semua memerlukan firman Tuhan ini hari-hari ini, khususnya imunitas rohani kita perlu kita jaga, iman kita harus kita tetap perjuangkan. Amin saudara. Nah, sekarang waktunya kita akan perjamuan kudus. Bapak-bapak boleh membagikan rotinya kepada seluruh anggota keluargamu, dan biarlah kita mengerjakan ini dengan sepenuh hati. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang terpecah bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa Engkau mengasihi kami. Kami tahu betapa Engkau sungguh Tuhan Yesus menginginkan kehidupan kami Tuhan untuk tetap ada di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu akan menyehatkan kehidupan kami Tuhan. Itu akan membuat kehidupan kami Tuhan menjadi sempurna Tuhan Yesus, karena darah-Mu Tuhan Yesus, tubuh-Mu Tuhan yang telah terpecah bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaktian hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengar tidak akan berlalu sia-sia Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia, karena kami tahu Tuhan, kami akan pegang erat firman itu Tuhan, dan bahkan kami akan mengerjakannya, melakukannya, merenungkannya Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan itu Tuhan boleh menjadi tempat kami untuk berpijak Tuhan, pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan boleh sesuai dan seturut dengan firman-Mu Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan selesai Tuhan dengan ibadah hari ini Tuhan Yesus, tapi biarlah Tuhan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan jemaat sekalian sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput
yang kedua kalinya. Dan kami semua boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan, yang tetap semangat Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.